Hai guys, apa kabar? Kali ini Blangkon Ngaji Hukum akan membahas mengenai dua alasan harus ditolaknya rancangan undang-undang haluan ideologi negara. Oke guys. Hai guys, seminggu ini kita dihebohkan tentang RUU Haluan Ideologi Negara atau HIP. Society atau masyarakat, wabil khusus ormas besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, ada Majelis Ulama Indonesia menolak RUU tersebut ya. Untuk itu dalam ngaji hukum kali ini Pak Blangkon akan menguraikan pendapat ya, sendiri. Untuk itu kita akan menguraikan pendapat mengapa kita wajib menolak RUU HIP tersebut. Ya, ada dua alasan kenapa kita harus menolak RUU tersebut sebelum menjadi undang-undang nantinya. Alasan pertama, masyarakat atau society tidak ada gunanya ya, menurut masyarakat society rancangan undang-undang haluan ideologi negara seperti ini ya. Society sudah tenang ya, dalam kondisi sekarang ini sudah tenang dan final mengenai pemahaman dan penerimaan Pancasila sebagai fundamental atau dasar fundamental ya. Dan di sisi lain saat ini masyarakat rakyat Indonesia bersama pemerintah masih menghadapi pandemi COVID-19 ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi merosot mendekati nol ya. Sehingga alangkah baiknya bersama masyarakat menghadapi hal tersebut. Berikutnya adalah kita menghargai proses lahirnya Pancasila pada saat tahun 1945. Sejak bulan Juni sampai Agustus ada satu proses mulai 1 Juni, ada Piagam Jakarta dan akhirnya pada Agustus disepakati untuk diterima oleh dua ideologi besar di Indonesia, yaitu ideologi nasionalis dan agama. Sehingga apabila ini dibuka bisa menimbulkan kegaduhan. Itu oke. Yang kedua guys, bahwa dengan RUU atau undang-undang ini nantinya apabila RUU ini jadi disahkan oleh Dewan yang terhormat ya, jadi kami mengharapkan dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat jangan menggunakan imunitasnya untuk hal-hal yang dirasa tidak menguntungkan society atau masyarakat Indonesia seperti ini ya. Dengan nantinya apabila di RUU ini menjadi undang-undang haluan ideologi negara ya, ini akan mengkerdilkan Pancasila yang saat ini sebagai stats fundamental norm ya, yakni norma fundamental negara, yaitu sebagai sumber hukum. Jadi Pancasila sebagai stats fundamental norm
janganlah dikerdilkan, janganlah ditafsirkan, diperluas yang akhirnya menjadi lebih sempit. Biarkanlah kesepakatan itu seperti yang saat ini terjadi. Jadi, ketika Pancasila sebagai stats fundamental norms tadi, kedudukannya adalah sebagai di atasnya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kita ketahui ketika RUU HIP ini disahkan nanti, kedudukannya ada di bawah Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Artinya secara hierarki adalah dikerdilkan, dikecilkan. Jadi sudahlah cukup dua alasan tersebut, kita wajib menolak rancangan undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila ini. Jadi wajib dibatalkan. Oke. Hai guys, hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di bawahnya lagi hierarkinya adalah Peraturan Pemerintah, diikutin Peraturan Presiden atau Perpres, kemudian Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota. Dan peraturan yang selain dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 tersebut, di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPRD, Mahkamah Agung, sampai Bank Indonesia dan seterusnya. Nah, terus menurut undang-undang tersebut, di manakah posisi Pancasila itu? Sedangkan berdasarkan hierarki, yakni penjenjangan setiap peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan teori norma Hans, terdapat jenis tingkatan suatu aturan, yakni yang pertama adalah stats fundamental norms, yakni norma fundamental sumber hukum, contohnya adalah Pancasila tersebut. Yang kedua adalah Staatsgrondgesetz, yakni aturan dasar atau aturan pokok. Dalam hal ini adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Oke. Yang ketiga adalah Formel Gesetz atau undang-undang. Yang keempat adalah Verordnung Autonomatsatzung, aturan pelaksana peraturan pemerintah, peraturan daerah. Merujuk teori Hans tersebut, maka Undang-Undang Dasar berada pada tataran nomor 2, yakni di Staatsgrondgesetz atau sebagai konstitusi suatu negara. Bagaimana dengan Pancasila? Pancasila posisinya ada di atasnya, yakni sebagai stats fundamental norm. Berikutnya, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 2011, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Sehingga tepatlah dengan teori Hans tersebut, sehingga letak Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu tadi adalah di Staatsfundamentals Norms. Berikutnya, berdasarkan teori Hans dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 2011, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu guys, sesuai dengan pengetahuan yang saya pahami bahwa ada dua, yakni yang pertama, masyarakat atau society tidak ada gunanya, tidak ada gunanya atau tidak memetik manfaat dari disahkannya RUU haluan ideologi negara seperti ini. Dan yang kedua adalah dengan adanya RUU HIP ini akan mengkerdilkan Pancasila yang saat ini sebagai Staatsfundamentals Norms yang posisinya di atas Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dengan undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini akan diperluas, diperjelas, dan posisi undang-undang ada di bawahnya Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana itu logikanya? Oke guys, demikian sesuai dengan pengetahuan yang saya pahami. Apabila ada perbedaan, ini adalah sebagai negara demokrasi dan sebagai suatu khazanah ilmu. Dan saya adalah salah satu yang tidak setuju rancangan undang-undang haluan ideologi negara ini disahkan menjadi undang-undang. Jadi wajiblah atau haruslah Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan RUU tersebut untuk tidak disahkan menjadi undang-undang. Demikian, semoga bermanfaat. Salam.